Baik, kali ini kita akan mencoba untuk membuat suatu approval melalui Google Form dengan mudah. Jadi kita bisa melakukan yang namanya persetujuan. Kadang kalau misalkan kita implementasikan atau terapkan di perusahaan seperti itu ya, kita ingin mengajukan sesuatu sebagai staff. Nah, nanti approvalnya itu butuh persetujuan dari atasan kita, baik itu supervisor ataupun manager. Dan itu bisa sangat mudah dibuat melalui platform Google Form. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita coba buat dan implementasikan secara langsung. Baik, silakan kalian coba akses Google Form di desktop kalian. Desktop ataupun mobile sama aja ya. Kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Nanti kita bisa masuk ke bagian yang namanya Google Form itu sendiri. Oke, sambil kita tunggu sebentar, kita masuk ke dalam Google Drive itu sendiri. Lalu kita di sini akan membuat baru di sini. Lalu kita buat yang namanya dari Google Form. Oke, kita buat formulir kosong. Nanti kalian bisa contoh ya, dan kalian praktekkan ataupun kalian ubah sesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kalian yang ada saat ini. Oke. Nah, kebetulan ini adalah formulir tanpa judul. Formulir tanpa judul, formulir default kayak gitu ya. Katakanlah di sini ada terkait dengan biaya perjalanan dinas. Oke. Katakanlah seperti ini, biaya perjalanan dinas. Di sini karyawan atas nama siapa? Nama karyawan nah gitu ya. Nama karyawan wajib diisi. Lalu divisinya apa atau departemen, kita kasih yang drop down dari finance, terus ini dari human capital, dari operasional, sales and marketing. Katakanlah nanti seperti ini, approvalnya itu nanti ada dari manajer yang memang bertugas untuk melakukan approval biaya perjalanan dinas ini. Terus kalau misalkan ada dari warehouse, dan banyak lagi bagian atau part-part yang bisa kalian isi. Oke, silakan terus nanti tambahkan lagi, katakanlah tujuannya itu kita kasih drop down juga. Perjalanan dinas biasanya berkaitan dengan pekerjaan ya, nggak jauh-jauh. Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Sidoarjo, Surabaya. Katakanlah seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi biaya. Oke, biaya ini kita kasih jawaban singkat dalam rupiah nanti. Oke, semuanya kita wajib untuk isi ya gitu ya. Nah, nanti tinggal atasan kita apakah mau melakukan approval atau enggak terkait perjalanan dinas itu. Terus, ini biaya tujuan kegiatan. Oke, nama kegiatan. Katakanlah seperti ini. Oke, kita coba untuk preview terlebih dahulu. Nah, kita sudah mendapatkan Google Form terkait dengan biaya perjalanan dinas. Nantinya, form yang diisi ini oleh kalian selaku staff ataupun karyawan atau apapun itu, sesuai peruntukannya ya, akan di-approve sesuai dengan biaya yang kalian mau klaim atau reimburse. Jadi apakah atasan kalian itu menyetujui atau tidak, atau menyetujui dengan catatan seperti itu. Oke, kita coba untuk buat approvalnya. Bagaimana caranya? Di sini ada yang namanya add-ons. Kita akan menggunakan add-ons atau suatu aplikasi tambahan yang bisa kita gunakan di dalam Google Form secara gratis, dan juga ada yang berbayar. Di mana menunya? Di bagian sini. Di bagian lainnya ini tadi ya 3 titik,
Lalu di sini kita akan dapatkan add-on. Oke. Setelah kita klik, nanti akan muncul mengenai tampilan dari daftar add-on yang ada yang bisa kita pakai di Google Form. Lalu di sini kita coba untuk telusuri aplikasi atau telusuri add-on. Kita pakai approval kayak gini, kita tekan enter. Nah, nanti memunculkan beberapa macam add-on yang available atau tersedia. Nah, sebagai salah satu pedoman bagi newbie atau bagi pemula, kita bisa menggunakan dari form approval yang ini nih. Form approval LLC, penerbitnya atau developernya. Kita tekan. Nah, nanti dia itu tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa ubah sesuaikan aja ya. Di sini sebenarnya form approval ini ada kelebihan dan kekurangan. Itu kalau kelebihannya kita bisa gunakan secara gratis dan ini dikatakan sebagai salah satu add-on terbaik, add-on approval terbaik yang ada di dalam Google Form. Tapi kekurangannya adalah kita harus berlangganan, biaya bulanan gitu ya. Kekurangannya itu. Tapi kita bisa pakai secara gratis terlebih dahulu. Kita bisa install, lanjutkan. Jadi nanti kita akan integrasikan form approval ini dengan akun Gmail milik kita. Silakan kalian pilih akun aja, lalu tekan lanjutkan. Seperti biasa untuk integrasi, mengizinkan, oke, izinkan. Jadi nanti otomatis akan terpasang pada Google Form kalian. Nah, nantinya kalau misalkan kalian nggak mau berbayar, kalian bisa coba untuk request dari divisi IT kalian untuk membuat yang namanya approval seperti ini. Bisa menggunakan coding, bisa menggunakan CMS WordPress atau CMS yang lain yang lebih simple formatnya, yang nanti kita bisa kasih notifikasi atau approval. Oke, kalau misalkan udah, tadi kan udah diinstal nih, install aja kayak biasa, kayak download aplikasi kayak biasa. Cuma nanti akan muncul tampilnya di sini. Nah, dia akan muncul baru di bagian sini, add-on. Silakan kalian tekan aja. Nah, di sini akan muncul form approval yang sudah kita install. Klik aja. Open the add-on atau buka add-onnya. Nah, dia nanti akan muncul pada bagian pojok kanan bawah seperti ini. Tampilan add-on otomatis dia akan muncul pada bagian sini. Nah, jadi kenapa disarankan menggunakan desktop ya? Karena nanti akan munculnya tampilan seperti ini dan bisa dikatakan cukup kompleks. Jadi jangan pakai mobile di smartphone kalian, tapi direkomendasikan di desktop, komputer ataupun laptop. Oke, welcome. Ini welcome sign biasa. Kita next. Kita gunakan untuk Asia. Lalu kita otorisasikan. Kita integrasikan juga. Tadi yang minta integrasi itu dari Google Form-nya, sekarang yang minta integrasi itu dari form approval-nya. Langsung lanjutkan aja pakai akun yang ada. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Lalu kasih akses saja. Izinkan. Oke, sambil kita tunggu sebentar dan form approval, thank you. Nah, di sini ya, kita bisa menambahkan suatu approval kayak gitu. Di sini ada penerimanya. Dan kita bisa atur, katakanlah di sini ada static, di sini ada dynamic. Biasanya dynamic itu berbeda-beda kayak gitu ya, sesuai apa yang dibutuhkan. Jadi nanti kalian pelajari terlebih dahulu yang namanya statis dan juga dinamis. Kita buat di statis terlebih dahulu. Kita buatnya ke approvalnya siapa? Approvalnya emailnya apa? Katakanlah yang akan meng-approve ini atasan kalian harus punya emailnya. Oke, kayak gini ya. Oke, ini statik ya yang saya buat. Jadi kalau mau menambahkan lagi juga bisa, klik lagi. Kalau nggak mau atau cukup satu ya, satu saja cukup. Di sini yang dinamis ya, dinamis ini disesuaikan dengan kategori atau divisi atau departemennya. Misalkan isinya divisi apa, nanti dikasihnya ke atasan divisi terkait. Misalkan dia dari finance, yang approval dari finance. Dan marketing, yang approval dari marketing, kayak gitu. Itu yang dinamis. Kalau yang statis ya cuma orang itu aja. Terus di sini ada receiving order. Kalau misalkan ini kita urutkan, tapi kita nggak usah. Lalu setting, pengaturan. Di sini ada general dan juga ada account.
Kita coba gunakan untuk notify recipient when complete. Oke. Terus juga oke, sudah cukup. Akunnya aktifkan. Jangan lupa ya diaktifkan. Nah, ini untuk kapasitas gratisnya atau free-nya itu kita dapat 20. Kalau misalkan nanti dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, nanti itu kita bisa lihat berapa ini. Nah, ada yang biaya tahunan per 12 bulan. Di sini dibayarkan $7 per bulannya. $7 ya tinggal kalian kalikan aja kali 12 bulan. Nah, kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan sudah, otomatis sudah ya. Lalu kita coba untuk buat suatu form. Yang tadi kita review. Oke, nama karyawan. Nama karyawan siapa? Habibullah Al-Faruq. Oh, jangan, karena approval-nya ke Habibullah. Katakanlah Alfa. Divisinya dari divisi Human Capital. Terus tujuan, kita mau perjalanan dinas ke Jakarta. Biaya yang dibutuhkan itu sekitar 7.500.000. Katakanlah seperti ini. Nama kegiatan adalah training, SOP, operation, development, dan SOP operation. Nah, nanti saat kita mengisi form ini, otomatis kita butuh approval dari atasan kita yang sudah kita isi. Kita send, kirim. Oke. Nah, di sini ya, yang atasan kita tadi sudah kita cantumkan emailnya. Kita buka di sini. Harusnya email tersebut atau approval tersebut masuk ke dalam alamat email yang kita tuju, atasan kita. Nah, di sini form approval. Biaya perjalanan dinas. Oke. Cakep banget kan? Nama karyawan adalah Alfa, divisinya dari Human Capital, tujuannya Jakarta, biaya itu 7.500.000, dan kegiatan yang akan dilakukan adalah training SOP development dan SOP operation. Kita sebagai atasan atau kalian ya yang menentukan atasan di perusahaan tempat kerja kalian bisa approve, kalian bisa decline, kalian bisa komen. Oke, kita coba approve. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Are you sure you want to approve the request? Apakah kamu yakin? Yes. Kita sebagai atasan ceritanya meng-approve. Oke. Nah, ini statusnya adalah approve. Jadi nanti akan dikasih notifikasi by email. Oke. Jadi udah di-approve dan ini harusnya masuk ke dalam daftar penerima atau daftar pengaju tersebut. Jadi sudah ini ya, sudah di-approve. Kalian bisa cek aja nanti form approval-nya dan sangat mudah sekali untuk approval tersebut. Tinggal di-save aja. Oke. Nah, ini sudah di-approve. Oke, nah ini sudah di-approve ya. Sudah di-approve oleh dari atasan. habibullah@gmail.com. Di-approve pada tanggal 2 Juni 2024 jam 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ini dibuat secara otomatis oleh form approval dan ini nanti komplit ya, karena memang kita kasih notifikasi di sini, kita bisa kasih notifikasi tambahan juga. Notify recipients when ends early dan lain sebagainya. Oke, jadi sangat mudah sekali, sangat simpel bagaimana cara membuat approval online hanya menggunakan platform Google Form itu sendiri atau Google Formulir. Dan di sini kita bisa gunakan secara gratis, tapi dibatasi hanya untuk 20 approval saja. Nanti kalian bisa upgrade, tapi kalau misalkan kalian nggak mau keluar biaya, ya kalian harus discuss ke divisi IT atau tim IT kalian untuk membuatkan approval ini secara manual. Oke, sangat mudah banget bagaimana cara membuat form approval di Google Formulir dan kita bisa gunakan secara gratis. Apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silakan drop aja di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips Google Form dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain.